warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Arfianti dari Prodi D3 Keperawatan di Stikes Akbir Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi yang berjudul Perasaan dan Emosi untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi. Selamat menyaksikan. Perasaan dan emosi itu sendiri adalah suatu keadaan kejiwaan pada organisme atau individu sebagai akibat adanya peristiwa atau persepsi yang dialami oleh organisme. Chaplin berpendapat bahwa emosi merupakan reaksi yang kompleks yang mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi dan adanya perubahan dalam kejasmanian serta berkaitan dengan perasaan yang kuat. Karena itu, emosi lebih intens daripada perasaan. Emosi pada umumnya berlangsung pada waktu yang relatif singkat, sehingga emosi berbeda dengan mood. Sedangkan mood atau suasana hati pada umumnya berlangsung dalam waktu yang relatif lama daripada emosi, tetapi intensnya kurang apabila dibandingkan dengan emosi. Ada juga temperamen, yaitu suasana hati pada umumnya berlangsung dalam waktu yang relatif lama daripada emosi, tetapi intensnya kurang apabila dibandingkan dengan emosi. Selanjutnya, perasaan. Keadaan dari masing-masing individu terhadap keadaan tersebut tidak sama satu dengan yang lain. Karena itu, dalam perasaan ada beberapa sifat tertentu yang ada padanya, yaitu yang pertama, pada umumnya perasaan berkaitan dengan persepsi dan merupakan reaksi terhadap stimulus yang mengenainya. Yang kedua, perasaan bersifat subjektif, lebih subjektif apabila dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa psikis yang lain. Yang ketiga, perasaan dialami oleh individu sebagai perasaan senang atau tidak senang sekalipun tingkatannya dapat berbeda-beda. Berikut saya tampilkan jenis-jenis perasaan menurut Stern. Perasaan psikis atau kejiwaan terdiri dari perasaan intelektual, perasaan kesusilaan, perasaan keindahan, perasaan sosial atau kemasyarakatan, perasaan harga diri, dan perasaan ketuhanan. Menurut Wikipedia, emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Masking adalah keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau dapat menutupi emosi yang dialaminya. Emosi yang dialaminya tidak tercetus keluar melalui kejasmaniannya. Misalnya, orang yang sangat sedih karena kehilangan anggota keluarganya, kesedihan tersebut dapat diredam atau dapat ditutupi. Dan tidak adanya gejala kejasmanian yang menyebabkan tampak rasa sedih tersebut. Pada modulasi, orang tidak dapat meredam secara tuntas mengenai gejala kejasmaniannya, tetapi hanya dapat menguranginya saja. Emosi memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama, stimulus yang mendorong reaksi. Kedua, perasaan, pengalaman yang disadari baik positif maupun negatif yang membuat kita menjadi was-was. Ketiga, rangsangan fisiologis, respon tubuh. Yang terakhir ada respon perilaku, yaitu tindakan yang dilakukan. Emosi juga memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi adaptif, terus komunikasi, terus ketiga hubungan sosial, keempat perkembangan moral dan sosial, kelima sumber kesenangan dan sakit. Teori emosi. Teori ini untuk menjawab pertanyaan, apakah hubungan emosi dengan gejala kejasmanian ataukah justru sebaliknya? Menurut Bimo Walgito tahun 1989, teori emosi sebagai berikut. Pertama, ada teori sentral, dikemukakan oleh Cannon. Menurut teori ini, gejala kejasmanian merupakan akibat dari emosi yang dialami individu. Misalnya, orang yang marah, gejala kejasmaniannya meliputi jantung berdebar, pernapasan cepat, dan mata merah. Kedua, teori perifer, dikemukakan oleh James Lange. Teori ini merupakan kebalikan dari teori sentral, gejala kejasmanian. Menurut teori ini, orang tidak menangis karena susah, tetapi sebaliknya, ia susah karena menangis. Berdasarkan penelitian Sherrington dan Cannon, dikatakan bahwa pada umumnya teori perifer tidak tepat dan meniti beratkan pada hal-hal yang bersifat perifer, bukan yang bersifat sentral. Terakhir ada teori kepribadian, dikemukakan oleh Jelin Schouten. Teori ini mengatakan bahwa emosi merupakan suatu aktivitas pribadi, ketika pribadi tidak dapat dipisah-pisahkan.
antara jasmani dan psikis sebagai dua substansi yang terpisah. Hubungan emosi dengan gejala kejasmanian. Mengenai masalah ini, saat dikemukakan sudah sejak dahulu orang telah menghubungkan antara emosi yang dialami oleh seseorang dengan gejala-gejala kejasmanian. Bila seseorang mengalami emosi, pada individu itu akan terjadi perubahan kejasmanian. Maka diciptakan lie detector, yaitu suatu alat yang digunakan dalam lapangan psikologi kriminal dan telah memberikan bantuan yang positif, diciptakan oleh John A. Larason yang disempurnakan oleh L. Killier. Dengan alat ini, perubahan-perubahan yang terjadi jasmani dapat dicatat. Meyerson mengemukakan pendapat bahwa ada 3 dimensi sebagai dasar dari emosi, yaitu fear, anger, dan pleasure. Semua emosi ini berkaitan erat dengan kemampuan stimulus yang akan memperkuat atau memperlemah perilaku. Misalnya, fear atau takut timbul karena antisipasi dari aversive stimuli. Marah oleh removal dari reinforcement. Pleasure oleh antisipasi reinforcement atau eliminasi oversive stimuli. Emosi berkaitan dengan motivasi. Menurut Lipar, garis pemisah antara emosi dan motivasi sangat tipis. Misal takut atau fear ini adalah emosi, tetapi juga pendorong perilaku. Karena bila orang takut maka akan terdorong berperilaku ke arah tujuan tertentu atau goal directed. Dan perilaku yang goal directed diwarnai oleh emosi. Menurut Tompkins, emosi itu menimbulkan energi untuk motivasi. Motif atau dorongan hanya memberikan informasi mengenai sementara kebutuhan. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa adanya 9 innate emotion didasari oleh tipe gerak dan ekspresi yang tampak pada seseorang. Teori hubungan emosi dengan perilaku. Pada teori dorongan asumsinya ialah organisme mencari atau mengurangi ketegangan atau tension, sehingga dengan demikian organisme itu mempertahankan gejolak itu dalam keadaan yang minimum. Namun pendapat kemudian menyatakan bahwa keadaan ini tidak dapat dipertahankan karena kadang-kadang organisme mencari untuk menaikkan tensionnya, sedangkan pada waktu yang lain menurunkan tensionnya. Dengan kata lain, organisme itu mencari tension atau arousal yang ada pada optimal level, atau tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Teori kognitif mengenai emosi. Teori ini dikemukakan oleh Richard Lazarus dan teman-teman sekerja. Teori ini mengemukakan tentang emosi yang menekankan pada penafsiran mengenai informasi yang datang dari beberapa sumber. Karena penafsiran ini mengandung cognition atau memproses informasi dari luar dan dari dalam, jasmani dan ingatan. Emosi yang dialami itu merupakan hasil penafsiran atau evaluasi mengenai informasi yang datang dari situasi, lingkungan, dan dari alam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi afek dan emosi. Pertama, pola asuh orang tua, pengalaman traumatik, temperamen, jenis kelamin, usia, perubahan jasmani, perubahan interaksi dengan teman sebaya, dan yang terakhir, perubahan pandangan luar. Ada beberapa jenis-jenis gangguan afek dan emosi. Yang pertama, depresi atau melankolis. Yang kedua, ada kecemasan atau ansietas. Kecemasan dapat berupa kecemasan yang mengambang, agitasi, panik, euforia, anhedonia, kesepian, kedangkalan, afek dan emosi yang labil dan tiba-tiba marah atau menangis. Lalu ada ambivalensi, ada apatis, peduli, dan amarah. Ada beberapa cara mengatasi gangguan afek dan emosi. Pertama ada pendekatan biomedis, kedua ada pendekatan psikodinamik, yang ketiga ada pendekatan perilaku, keempat ada pendekatan pendidikan, dan yang terakhir ada pendekatan ekologi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.